Halo semuanya, selamat datang di channel gue dan selamat datang di jurnal film gue yang lainnya. Dan kali ini gue pengen ngomongin tentang film Architecture of Love. Jadi ini adalah film romance drama Indonesia yang buat beberapa orang rasanya ini adalah film yang kesannya punya ending dan penyelesaian yang FTV banget. Tapi menurut gue ya memang, karena memang itu adalah tema umumnya bagaimana film ini disajikan, jadi menurut gue itu bukan menjadi sebuah masalah yang gimana-gimana banget. Gak selalu film itu harus punya sesuatu yang out of the box dan juga nge-twist. Ada kalanya film ringan kayak ini adalah sesuatu yang bisa dikonsumsi juga. Instead of ngomongin soal bagaimana penyelesaian yang kesannya FTV, walaupun menurut gue bisa aja kejadian di dunia nyata dan bisa aja relate buat beberapa orang, menurut gue ada beberapa poin di film ini yang menurut gue menjadi outstanding point dari film ini. Ada dua yang menurut gue menarik di sini, yaitu soal sinematografi dan juga acting dari Putri Marino dan juga Nicholas Saputra. Maksudnya gimana? Kita bahas dari sinematografi dulu. Menurut gue untuk sebuah film drama romance Indonesia yang mengambil latar waktu di luar negeri, khususnya New York, Amerika, menurut gue sinematografinya ini berhasil mendukung latar tempat itu menjadi sesuatu yang memiliki estetika tersendiri. Bahkan di awal menit filmnya, gue ngerasa kalau misalnya, wah, film ini pakai lensa yang menurut gue menarik banget gitu. Gue nggak bisa memprediksi persisnya lensa sinema yang dipakai di sini apa. Tapi mungkin ini adalah semacam lensa dengan bukaan yang besar, f yang kecil, dan focal length yang agak sempit gitu. Jadi kesannya film ini punya efek yang bokeh banget gitu kalau mau kita sederhanakan gitu. Dan menurut gue itu membuat film ini punya estetika tersendiri. Bahkan blocking dan komposisi di tiap shotnya itu di beberapa titik tuh kerasa menarik banget. Bahkan menurut gue pemilihan outfit dan juga color palette dari color grading film ini nih nyaman dilihat mata gitu. Beda dengan beberapa film Indonesia lainnya yang menurut gue walaupun ngambil latar waktu luar negeri, rasa itu masih terlalu Indonesia secara film, secara sinematografi. Mungkin referensi gue nggak banyak, tapi mungkin gue bisa nyebut film kayak Rudy Habibie yang walaupun ngambil latar waktu di Jerman, rasanya secara estetika tidak seluar itu gitu. Masih ada kesan Indonesianya gitu. Ya mungkin ini adalah kata-kata malas yang akan gue katakan setiap kali sebuah film ini punya sinematografi yang bagus. Dan ya film ini adalah kategori film yang menurut gue lumayan memperhatikan sinematografinya. Nah tapi agak berkaitan dengan sinematografi, salah satu poin plus dari film ini juga itu ada di lagunya yang menambah estetika yang tadi gue bilang. Lagu-lagu yang dibikin sama Abel Huray and the Gang, beberapa orang lainnya yang gue nggak inget namanya siapa aja, itu tuh kayak punya semacam mood tersendiri gitu, sehingga dia menambah bumbu-bumbu mood dari vibes film ini gitu. Ya memang ini adalah poin yang agak susah dijelasin, karena gue juga ya nggak yang sejago dan sengerti itu tentang itu semua. Tapi intinya film ini punya mood yang enak banget dilihat itu, untuk film yang mengangkat tema arsitektur, mengambil latar waktu luar negeri, dan merupakan film drama romance. Nah, abis itu gue pengen ngomongin soal actingnya. Di sini gue suka banget sama acting dua karakter utama kita, Putri Marino dan juga Nicholas Saputra. Ya udah jelas lah ya, mereka adalah salah satu dari pemain veteran di Indonesia. Kayak Putri Marino, gue ngeliat dia di The Big Four, di Gadis Kretek. Apalagi di Gadis Kretek, somehow gue believable lah untuk ngeliat interaksi dia sama laki-laki anak saudagar rokok itu gitu. Ada satu momen yang gue suka di film ini, momennya Putri Marino, di mana dia itu ada di awal film ketika dia menciduk suaminya yang selingkuh dan dia melihat tanda-tanda adanya wanita lain di apartemennya gitu. Nggak tahu gue salah nangkep apa enggak, tapi sepenangkepan gue ngeliat ini adalah sebuah one take gitu. Jadi dalam satu one take ini, si Putri Marino yang awalnya happy, mesra, habis itu ya benar-benar happy gitu ya, ngelihat sedikit tanda-tanda adanya wanita lain, itu langsung ekspresinya berubah, matanya berkaca-kaca, merah dan keluar air mata gitu. Dan harusnya kalau gue nggak salah lihat itu ada dalam satu tag gitu, dan itu menarik banget gitu. Dan itu cuma salah satu dari beberapa poin-poin lainnya gitu yang membuat gue berpendapat kalau acting mereka berdua ini menarik gitu. Atau kayak Nicholas Saputra, ada banyak lah titik-titik di mana ada perubahan emosi mendadak di sini. Karena memang kan secara topik dan pembahasan film ini juga tuh banyak membahas tentang bagaimana cara kita menghadapi trauma dan emosi kita gitu. Jadi ya tentu dengan pesan yang seperti itu, ya diperlukan pemain yang bisa mengelola emosi secara cepat kayak gitu. Dan menurut gue walaupun film ini adalah film drama romance yang kata orang-orang punya ending yang FTV banget, ada beberapa feedback yang bisa kita ambil di film ini gitu, kayak bagaimana cara kita menghadapi trauma, habis itu bagaimana kesalahan kita jika kita tidak mengovercome trauma kita akan melibatkan orang-orang di sekitar kita gitu. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, orang-orang yang peduli sama kita juga bakal
terkena dampaknya gitu jika kita sendiri ya ibaratnya kasar sama kitanya gitu. Nah tapi pesan itu menurut gue ya bukan cuma berlaku untuk masalah perpasangan ini doang gitu, tapi bisa juga berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Bisa kita ambil, kita pakai maknanya untuk interaksi sama orang lain, keluarga, teman, dan sebagainya. Dan menariknya film ini nih ngasih lihat dua karakter yang sebagai sama-sama karakter yang punya traumanya masing-masing itu punya poin yang menonjol gitu. Jadi gue bisa paham nih karakter ini bener-bener gimana gitu. Kayak karakter Putri Marino, dia digambarin sebagai karakter yang kuat tapi sebenarnya punya banyak luka. Dia itu punya positive vibes, fun vibes, walaupun sebenarnya dia ya secara hati itu ada traumanya gitu. Habis itu kalau gue ngelihat si Nicholas Saputra, dia kelihatan banget adalah tipikal cowok berwibawa yang agak problematik gitu, secara emosi agak nggak stabil gitu. Dan di beberapa titik sebenarnya gue agak tersindir nih sama karakternya si Nicholas Saputra. Ya menurut gue pada akhirnya walaupun film ini kata orang punya ending yang FTV atau apa, ya menurut gue film ini bisa-bisa aja untuk kita nikmati karena punya estetika yang tadi kata gue. Dan pesan-pesannya juga bisa kita ambil di kehidupan kita sehari-hari gitu, tidak hanya harus ke masalah perkopelan dan sebagainya. Dan anyway, musik-musik yang dipakai di sini gue juga sering kali gue cari gitu ya di YouTube Music, dan gue denger gitu sambil gue beraktivitas. Nggak tahu apakah ini adalah sebuah bias atau gimana. Langsung aja komentar di bawah buat kalian yang udah nonton juga. Tapi buat kalian yang tertarik silahkan. Tapi sayangnya mungkin karena keterlambatan ini secara layar udah kurang dan bahkan kayaknya udah habis ya. Karena memang semenjak pandemi ini ya persaingan jam tayang film tuh gila-gilaan. Yaudah kayaknya gitu dulu dari gue. Kita berjumpa lagi di film berikutnya. Mungkin film anime Haikyuu ya. Dan itu mungkin agak segmented. Gitu aja dulu dari gue. Sekian dari gue. Dan seperti biasa di channel gue, Sebakan Racun. Durasinya singkat. Gue bakal coba improve lagi untuk bisa ngomong cepet dan on point kayak gini ya. Karena kalau kepanjangan mungkin kalian juga kayak malas gitu ya. Oh, ini ya dulu.